Hai, namaku Bella. Dan aku pingin banget kabur dari sekolah sampai aku membutakan diriku. Dan hampir nggak lolos dari penculik. Jadi gini, aku tumbuh bersama kakak yang buta. Kami tinggal di perumahan orang kaya yang bagus. Supaya kakakku bisa masuk sekolah luar biasa dan aku masuk sekolah swasta. Tapi, suatu hari aku pulang dan aku lihat ayahku menangis di sofa. Ternyata, ibuku baru saja pergi. Ibu jatuh cinta sama rekan kerjanya dan pindah ke luar negeri, meninggalkan kami begitu saja. Tiba-tiba, kami jadi keluarga yang hidup dengan satu pemasukan. Dan gaji ayahku nggak besar. Ibuku pengacara, dan dia satu-satunya yang bisa bayar cicilan rumah dan biaya sekolah kami. Dunia kami seperti dibalik. Kami harus pindah ke sisi kota yang lebih berbahaya. Banyak gelandangan tinggal di dalam tenda di depan rumah kami. Dan malam pertama kami di sini, ada orang yang masuk rumah untuk merampok kami. Kakakku, Ana, nggak tahu apa yang terjadi. Ayahku harus mengejar dia sampai keluar rumah. Malam itu aku tiduran dan menangis. Aku nggak percaya hidupku berubah 180 derajat. Lalu, ini saatnya masuk sekolah. Ana bakal homeschool sama ayahku di siang hari, dan aku harus masuk sekolah negeri lusuh di dekat perumahan kami. Waktu aku masuk, aku langsung tahu kalau aku dalam masalah. Anak-anak melempar kertas ke aku dan ngatain aku saat aku masuk sekolah. Waktu aku lapor ke guru tentang kelakuan mereka, dia menyuruhku untuk duduk dan diam. Aku merasa seperti di planet alien. Lebih parahnya, pemanas di sekolah hampir nggak bekerja. Buku-bukunya berumur 200 tahun dan kursi-kursinya hampir roboh. Di kelas pertamaku, aku duduk dan kursinya beneran roboh. Di jalan pulang, aku mulai menangis. Aku jalan ke rumah lusuh kami dan aku lihat kakak dan ayahku tertawa di saat kakak lagi di homeschool. Mereka makan cookies dan cekikikan. Di saat itu, aku iri banget sama kakakku. Tapi ini semakin parah seiring berjalannya waktu. Di sekolah, aku masuk kamar mandi untuk menangis setiap jam pelajaran. Anak-anaknya jahat banget sama aku, sampai titik di mana aku harus makan siang di sana. Salah satu guru tahu dan dia menegurku di depan semua orang. Di hari itu, aku pulang dan aku memohon pada ayahku supaya aku di homeschool. Dia bilang dia terlalu sibuk untuk ngurusin aku hanya karena aku nggak kuat sekolah. Aku sedih banget. Dan jujur, aku melempar amarahku ke kakakku. Selama beberapa minggu, aku mencapai titik di mana aku nggak kuat lagi. Setiap hari aku lihat kakak dan ayahku bersenang-senang di rumah setelah aku sendirian, kesal, dan jujur takut selama di sekolah. Suatu hari, aku mondar-mandir di kamar mandi sambil menangis. Seandainya aku harus di rumah. Seandainya aku kayak kakakku. Aku nggak bisa cerita detail karena jujur aku masih takut dan malu sama kelakuanku setelah ini. Aku pingin banget kabur sampai rela ambil resiko. Aku sembunyi di kamar mandi dan tarik nafas panjang. Hal yang akan aku lakukan itu bakal sakit, tapi aku tahu ini harus. Aku membutakan diriku. Sakitnya melebihi apa yang aku bayangkan. Aku mulai teriak, berharap ada yang mau membantuku. Akhirnya, aku pingsan. Lalu, aku dengar suara bip dan dokter. Aku coba buka mataku, tapi semuanya gelap. Aku duduk di kasurku dan berusaha menyentuh wajahku, dan ternyata mataku diperban. Dokternya menyuruhku tiduran demi keamananku sendiri, dan dia bilang kalau aku membutakan diriku. Aku merasa campuran takut dan senang. Ya, nggak ada yang mau dengar kalau mereka buta. Tapi setidaknya itu artinya aku bakal di rumah. Setidaknya aku nggak harus ke sekolah. Itu bakal bikin aku senang, kan? Tapi salah. Ayahku marah banget sama aku.
Dan kakakku jadi kesal sama aku. Dia teriak padaku, bertanya kenapa aku melakukan hal seburuk itu ke diriku sendiri, padahal aku beruntung. Seumur hidup dia marah karena buta. Dan sekarang aku melakukan ini hanya karena aku bisa. Lalu aku mulai sadar kalau kakakku benar. Di tengah malam, aku harus berdiri untuk pipis dan aku tersandung sesuatu hingga lenganku teriris lebar. Aku bisa merasakan darahku keluar, tapi aku nggak bisa lihat. Akhirnya aku teriak memanggil ayahku untuk membantuku. Aku nggak sadar kalau hal kayak ke kamar mandi bakal jadi cobaan yang berat. Melakukan hal di rumah itu susah, tapi keluar dari rumah itu kayak masuk ke pertempuran, bos. Hari pertama aku keluar, aku coba masuk mobil kami. Mobilnya mulai pergi dan aku dengar ayahku berteriak, "Salah mobil!" Sebelum aku sadar, kami sudah pergi. Aku di dalam mobil sama orang asing dan mereka mulai bicara tentang kemana mereka mau membawaku. Aku merinding. Aku nggak bisa melihat untuk membela diriku. Gimana kalau aku nggak selamat? Aku berhasil menemukan gagang pintunya dan aku buka. Aku nggak tahu seberapa cepat mobil ini jalan, tapi aku loncat keluar dari mobil. Aku jatuh menghantam trotoar, aku berdiri dan mulai berlari. Aku menabrak mobil, gedung, dan orang-orang dengan air mata yang menetes di wajahku. Aku merasa rentan dan ketakutan. Akhirnya, ayahku menemukanku. Aku menghabiskan seharian di kasur, menangis. Aku nggak percaya aku melakukan ini ke diriku sendiri. Beberapa minggu ke depan, Anna mulai mengajarkan aku braille dan gimana cara navigasi. Aku tahu dia masih marah padaku, tapi dia berusaha sebaik mungkin, walaupun situasinya gini. Suatu malam, kami berdua lagi mau tidur. Aku dengar jendela pecah dan adrenalinku langsung mengalir cepat. Aku berdiri dari kasur, berusaha mencari sesuatu untuk membela diriku, tapi aku nggak menemukan apapun. Aku mondar-mandir di kamar kayak orang nggak berdaya. Aku merasa seseorang menggenggam tanganku dan aku mau teriak, tapi sebuah tangan menutup mulutku. Aku meronta-ronta dan saat itu Anna berbisik di telingaku. "Ini aku, diam." Dia menggiringku dan aku sadar kami ada di dalam lemari. Aku nggak ngerti gimana dia bisa bawa kami ke sana dengan cepat. Kami duduk terdiam, tapi aku bisa dengar langkah kaki tepat di depan kamar kami. Ini membuat bulu kuduku berdiri. Lagi-lagi aku merasa nggak berdaya. Lalu aku dengar ayahku teriak, "Anna, Bella, telepon polisi." Aku merasa seperti kesurupan. Aku takut untuk buka pintu, tapi aku melakukannya. Aku pelan-pelan jalan di dalam kamar. Di mana HP-ku? Apa aku bisa menemukannya? Saat aku sampai kasur, setelah kakiku nabrak-nabrak, aku dengar langkah kaki lari ke bawah mendekati kamar kami. Aku meraba-raba kasurku sambil gemeteran dan akhirnya aku berhasil ambil HP-ku. Tanpa mikir, aku gunakan memoriku untuk telepon 911. Aku tahan nafas, berharap aku benar, dan aku dengar orang ini mendekat. Aku nggak punya waktu untuk balik ke lemari, jadi aku banting diriku ke lantai dan aku gelinding ke bawah kasur. Aku menekan diriku ke arah dinding supaya tahu aku tersembunyi. Polisi mengangkat dan dengan pelan aku kasih mereka alamatku. Aku bisa merasa langkah kaki dia di sampingku. Apa dia melihatku? Apa dia punya senjata untuk melawanku? Aku merasa ingin muntah, tapi tiba-tiba langkah ini menjauh. Aku dengar polisi datang dan aku merasa lega banget. Perampok ini mengikat ayahku, tapi dia baik-baik saja. Butuh beberapa hari setelah kejadian itu supaya aku kembali tenang dan memikirkan apa yang terjadi. Hal pertama yang aku lakukan adalah minta maaf ke kakakku. Aku sadar aku nggak menghargainya karena kelakuanku. Ini bukan keunikan, ini bukan cara yang benar untuk keluar dari sekolah. Ini adalah kondisi berat yang harus dia jalani seumur hidup. Dia memelukku dan dia menghargaiku karena aku minta maaf. Aku menyesal akan kelakuanku dan sekarang aku tahu kalau kita nggak boleh membuat pilihan yang drastis dan menyakitkan karena kita takut atau kesal.
Sekarang, aku cerita semuanya ke ayah dan kakakku. Dan aku merasa kami menyampaikan pikiran dan kebutuhan kami dengan lebih baik.